Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berkah ini di Ramadan hari yang ke-27, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah di dalam majlis ilmu pembahasan berkaitan zakatul fitr. Insyaallah pagi ini dari pembahasan kitab Tashilul Fiqh Al-Jami' Limasail Qadimah wa Al-Fiqh Al-Qadimah wal Mu'asirah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan kami insyaallah akan berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah pemerhati Roja untuk bertanya perihal pembahasan pagi ini di line telepon 0218236543 secara khusus dalam bab zakatul fitr di Ramadan yang penuh berkah ini. Dan kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini. Kami persilakan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di akhir dari rangkaian ibadah kita dari Ramadan, ada kewajiban dalam bentuk harta yang kita keluarkan dalam bentuk makanan pokok yang hikmahnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak penting selama di bulan Ramadan, ucapan-ucapan kelalaian di bulan Ramadan. Dan di sisi lain, karena yang diberikan adalah makanan pokok, berguna sebagai menutup kebutuhan pokoknya para fakir miskin. Kita kenal dengan zakat al-fitr insyaallah ta'ala. Ini kita bahas dari kitab Syarah Umdah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin yang dinamakan dengan bukunya Tashilul Fiqh. Kita baca dari bab zakatul fitrnya. Fadhal Ustaz. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala zakatul fitr. Al-fasl al-awwal muhtawa al-kitab. يحتوي هذا الباب مباشرة. فصل الثاني سبب زكاة الفطر وحكمتها. زكاة الفطر صدقة سببها الفطر من رمضان. Zakat fitrah adalah merupakan sedekah wajib yang disebabkan oleh al-fitr pada bulan Ramadan. Ai intihau siyamihi, yaitu berakhirnya puasa Ramadan. Lianna tasmiyat hadhihi zakat bihadzal ism wa isnadaha ila al-fitr yus'iru bi annahu sababuha. Dan karena sebab penamaan zakat ini dengan nama ini dan penyandarannya kepada fitr, ini menjadi sebab penamaan zakatul fitr. Ya. Dinamakan zakat ini dengan zakatul fitr, ya, karena dia disandarkan kepada al-fitr. Al-fitr apa itu? Al-fitru min Ramadan, berbuka lawan dari siam. Kalau siam artinya berpuasa, menahan dari dari makan dan minum dan membatalkan puasa. Kalau al-fitr maksudnya sudah boleh berbuka. Itu sudah boleh Anda makan di siang hari dan minum di siang hari yang sebelumnya selama Ramadan diharamkan. Ya, berarti zakat selesai dari berpuasa. Itu artinya. Dan ini akan berkaitan dengan banyak aturan-aturan dalam zakat al-fitr tadi. Karena mengenai waktunya dan lain-lainnya. Ya, dinamakan dia dengan zakatul fitr karena zakat karena Anda selesai melaksanakan ibadah puasa di Ramadan. Fasil. Waqad ittafaqa ahlul ilmi ala annaha zakatu badan, la zakatu mal. Dan para ulama telah bersepakat bahwa zakatul fitr merupakan zakat badan, bukan zakat harta. Ya, jadi dia tidak ada hubungan dengan harta Anda. Dia adalah pada badan.
Beda halnya zakat mal sebelumnya wajib pada harta, walau harta itu milik anak kecil, dikeluarkan dari harta anak kecil. Kalau ini zakatnya pada badan, ya, yang mengeluarkannya adalah yang memberi nafkah mereka, yang menghidupkan badan, yang memberikan nafkah untuk badan hidup siapa? Biasanya dalam Islam adalah bapak, kepala keluarga, suami, kepala keluarga. Maka dia yang menanggung nafkah badan semuanya, seperti selama ini hari-hari nafkah mereka dia menjadi tanggungannya. Ya, maka nisabnya pun nanti berbeda dengan nisab zakat mal. Kalau zakat mal ada nisabnya 85 gram emas. Kalau untuk beras sekitar 600 sampai 700 kilogram. Ya. Kalau kambing sampai 40 ekor Anda miliki. Kalau ini tidak. Ya. Yang penting makan untuk hari Id Anda ada, berapa kelebihannya kalau tidak punya harta yang lain, tidak punya uang, tidak punya barang yang bisa dijual, ya, berapa kelebihannya keluarkan. Tidak ada kelebihannya, tidak ada kewajiban. Ya, itu yang dimaksud dengan zakat badan, bukan zakat mal. Dan dia tidak berhubungan awal nisab, tidak. Berhubungannya dengan waktu selesai Anda dari Ramadan. Min ahami hikamiha syekh. Wa min ahami hikamiha, dan di antara hikmah yang terbesar dari zakat al-fitr, annaha tuhratun lis-shaim mimma hasala fi siyamihi min laghwin aw rafath, yaitu menjadi penyuci, pembersih bagi orang yang berpuasa atas apa yang mungkin terjadi dalam ketika berpuasa dari laghu dan rafath. Fa zakatul fitr tukaffiru ma hasala min as-shaim min laghwin, maka zakatul fitr menjadi pembersih atau penebus apa yang terjadi dari orang yang berpuasa dalam perbuatan laghu. Wal muradul laghu alladzi la yan'aqidu 'alaihi al-qalb, yaitu satu perbuatan di mana hati tidak dapat mengendalikan atau mengontrolnya. Wa tukaffiru aidan ma hasala minhu min rafath, dan menjadi pembersih dari apa yang terjadi berupa rafath, wa huwal fashu minal kalam, yaitu perkataan atau kalimat-kalimat yang keji atau buruk. Lima thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sah. Barakallahu. Lima thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim min al-laghwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat al-fitr untuk memberikan pembersihan bagi orang yang berpuasa dari laghu dan rafath, dan memberikan makan untuk orang-orang miskin. Maka siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka ini merupakan zakat yang diterima, makbulah. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka dia hanya sebatas sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Ya, di antara hikmahnya, ya, Allah mensyariatkan zakat al-fitr ini sebagaimana sabda Nabi SAW, tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafath, dari perkataan yang tak berguna dan dari perkataan yang keji, kotor. Laghu itu orang kan kadang suka ngomong di hatinya ndak ada, tapi karena sudah terbiasa mengucapkan kata-kata itu, ya biasa aja. Seperti kalau di Arab biasanya dikit-dikit wallah, wallah, wallah. Nah, ya, itu bukan bersumpah maksudnya dia. Memang sebagai penekanan saja. Ya, kalau itu maksudnya laghu. Ya, kalau di kita mungkin masing-masing punya adat-adat sendiri yang mengucapkan kata-kata yang maksudnya bukan itu. Ya, ini pasti. Udah terbiasa aja ngomong gitu. Ya. Itu al-laghu. Al-fuhush, ya perkataan keji, kotor, jelek, enggak baguslah didengar oleh manusia pada umumnya. Dan masing-masing daerah negara, di daerah negara kita ini
punya kata-kata yang tidak pantas untuk didengarkan. Ya, walau kalau dari maknanya nggak ada masalah. Seperti perkataan umpamanya, kepalamu, apa kepalamu masalah? Kalau ada di negara orang umpamanya, saya di Arab bilang rok suka, itu biasa aja. Kepalamu. Nah, Kalau di Indonesia, kalau kata kepalamu itu artinya kotor. yes. Ya, ya kalau mungkin bahasa daerahnya ada lagi endasmu dan segala macam. Nah, Ada yang lututmu, ada yang muncungmu, bagian tubuh dah pokoknya disebutin. Ya, beda-beda itu rofath. no. Ya, itu namakan rofath. Dan itu kadang keluar sudah dalam kondisi dia tidak stabil emosional, kadang sering keluar. Ya, itu di luar kemampuan dia mengontrolnya dalam berpuasa, padahal harusnya itu dia tahan. Ya. Dan subhanallah, ini agama Islam mengajarkan kita bagaimana puasa itu meningkatkan adab seorang muslim sampai adab yang keluar dari mulutnya. Kata-kata yang tidak ada makna, ya, ada kata yang dianggap tidak baik, itu menjadi catatan dan itu pun mesti dibersihkan. Ya, agar seorang muslim keluar dari Ramadan benar-benar bersih dari dosa seluruhnya. Walau ini tidak termasuk dalam kategori dosa, tapi dia merupakan kerendahan muru'ah. Ya. ومن أهمها حكمها أيضا أنها طعمة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور يشارك الأغنياء في الفرح والسرور في هذا اليوم لحديث ابن عباس سابق. Dan di antara hikmah yang terbesar dari zakatul fitr yaitu memberikan makanan untuk orang-orang miskin pada hari Aid, di mana ini merupakan hari berbahagia, hari kegembiraan, agar orang-orang yang mengalami kekurangan dapat bergembira dan berbahagia bersama orang-orang yang memiliki kecukupan pada hari ini, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang tadi. Ya, setiap umat, setiap suku mereka memiliki hari-hari tersendiri. Dan harinya umat muslim, dimanapun sukunya, hari paling gembira dan bahagianya hari Id. Qad abdalakum Allahu bi khairin minhuma Aid al-Fitr wa Aid al-Adha. Ketika Rasulullah SAW datang di Madinah dan beliau melihat anak-anak keluar di hari itu bermain ramai-ramai, riang gembira dengan kegiatan acara-acara, itu yang hari Id. Ya. Kalau negara kita punya, bisa dinamakan Id 17 Agustusan. Bikin kegiatan ramai-ramai. Kalau agama lain ada yang barongsai atau apa, ramai-ramai bikin kegiatan. Umat Islam, Aidnya itu juga harusnya. Sehingga di hari Aid itu dalam Bukhari, bahwa anak-anak orang-orang Habasyah tari perang. Tari perang di masjid pun sekalian. Sekarang kalau ada tari perang di masjid, gimana? Tari perang di masjid, dan Ibunda Aisyah nonton dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang lain pada nonton? Iya, pada nonton. Ya. Atau kalau di sebagian daerah dengan melakukan silat. Itulah sebetulnya hari Id. Ya. Tempatnya di mana? Di masjid boleh. Di halaman masjid ada, kalau ada parkiran di situ digunakan, boleh. Kegiatan-kegiatan mubah tentunya, bukan kegiatan yang mengandung unsur judi, ya, dan unsur yang diharamkan dalam perlombaan, karena kaidahnya la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw nasrin.
Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan, kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Kalau anak-anak diajak pacu lari begitu, ya, yang menang dikasih piagam, dikasih ini, alhamdulillah. Senang itu anak-anak. Itu hari gembira. Hari Id itu. Insyaallah. Nah, Ustaz. Baik Idul Fitr maupun Idul Adha. Ya, setiap kaum, setiap umat seperti itu. Ya, walau juga ada yang sebaliknya, hari rayanya malah nggak boleh kemana-mana, nyepi di rumah, ada juga namanya raya nyepi. Tapi umumnya yang hari raya seperti itu, hari berbahagia. Agar kebahagiaan itu masuk ke seluruh kaum muslimin, ya, walau ekonominya jauh di bawah yang lain. Nabi syariat menetapkan aturan tu'matan lil masakin. Keluarkan zakat fitr. Ya, keluarkan zakatul fitr kalian dalam bentuk makanan pokok. Gak mungkin orang-orang kaya pagi kenyang, kemudian antar siang seharian mereka ikut ramai-ramai. Yang fakir miskin lemes cari makan di rumah. Ya, agar kegembiraan dan senyuman merekah di setiap wajah muslim dan muslimah, seperti apapun tingkat ekonominya, maka ini disyariatkan. Sehingga hari itu mereka nggak perlu mikir buat cari makan. Sudah tersedia kebutuhan pokok mereka, ya, dalam bentuk makanan pokok yang dari masa Nabi SAW. Sampai sekarang, lanjut. الفصل الثالث حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Zakat al-fitr merupakan wajib hukumnya dan ini disepakati di kalangan ahli ilmu. Bima rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas. Naam. Barakallahu fik. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salati wa li hadithi Ibnu Abbas al-atiyah. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr di bulan Ramadan, 1 sa' dari tamar atau 1 sa' dari gandum atas setiap orang yang merdeka atau budak laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar untuk salat Id, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang tadi juga. Nah, ya. Hukum zakat fitr itu apa? Farada Rasulullah. Sudah selesai itu. nah, Rasulullah telah menfardukan, mewajibkan. Kalau Anda tinggalkan, berdosa. nah. Anda lakukan, berpahala. Rasulullah telah mewajibkannya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, zakat berbuka dari Ramadan. Jelas berbuka dari Ramadan. Berapa ukurannya? 1 sa'. 1 sa' ukuran volume. Ya. Bagaimana kita mengetahui sa'-nya? Tentu harus kita tahu sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di museum di Darul Madinah. Ya. Sa' yang sanadnya itu idl, yaitu senilai sama dengan takaran dari sa' Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, yang dengan itu dia menakal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian yang dijadikan ukuran oleh kaum muslimin sedunia, sa' itu seberapa. Ya. Karena kalau kata kitab fuqaha ada yang mengatakan 100-300 sekian biji kurma sedang, itu susah ngitungnya. Nah, sahih. Kalau ada sa' Nabi udah. Lalu bagaimana caranya? Sa' Nabi tadi masukin air, berapa volumenya, udah enggak segitu. Ya, alhamdulillah ternyata dimasukin air, itu isinya 3 liter. Nah. Ya. Berarti 1 sa' Nabi itu 3 liter. Beratnya berapa? Ya tergantung isinya apa.
Nah. Ya, kalau Anda isi besi, itu beratnya bisa 20 kilo. Ya, tapi kalau Anda isi beras, padi baru panen, itu beratnya berbeda dengan padi beras yang sudah Anda panen beberapa lama dan sudah disimpan di tempat yang kering, tentu lebih kering. Ya, maka ukurannya yang ditetapkan Nabi adalah volume, bukan berat. Maka ketika Anda konversikan ke berat, ya itu akan sangat mungkin terjadinya deviasi perbedaan. Yang aman bagaimana? Ada 3 liter. Ambil literan biasa, isi beras mencung, 1, 2, 3. Kalau ingin lebih gampang, Anda buatkanlah 3 liter, bentuknya mau petak, mau bulat, mau segi 8, terserah Anda. Mau segi 5 Pancasila, terserah Anda. Penting isinya 3 liter air. Apa yang dikeluarkan? Min tamrin, korma, dengan berbagai varietasnya. Apalagi korma aja, syair, sereal kalau bahasa sekarangnya, gandum jenis sereal. Hanya 3 itu, 2 itu yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini. Tapi nanti dalam hadis Ibnu Abbas dan Nabi Sa'id Al-Khudri ada yang lain juga. Ya. Itu siapa yang wajib, yang pada diri siapa saja, setiap orang merdeka, budak, laki, perempuan, tapi muslim. Ya, semuanya. Mau kecil, mau bayi, mau baru lahir, ya, mau sudah tua, mau sudah sudah pikun dan nggak ngerti orang pun wajib. Masa bayi baru lahir wajib? Iya, mengeluarkan, memberi nafkahnya siapa? Ini nafkah ayahnya, berarti ayahnya ngeluarin. Kakek tadi yang sudah pikun, masa dia wajib juga? Iya, yang mengeluarkan adalah yang memberi nafkahnya siapa? Anak-anaknya yang wajib membayarkan. Kapan itu dibayarkan? Rasulullah memerintahkannya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar sholat Id. Nah, itu waktunya. Kan tadi berbuka. Ya. Berarti pagi hari setelah terbit matahari, Anda mau berangkat ke musalla, ke tanah lapang untuk sholat Id, bawa tuh zakat al-fitr, cari fakir miskin. Ya. Gak tahu Ustaz, ini kelalaian kita zaman sekarang. Dia gak tahu kita tetangga kita yang fakir, yang miskin, kerabat yang miskin, antarkan ke dia. Oh, kerabat saya di kota lain Ustaz. Boleh, tidak ada masalah, tapi sunnahnya adalah seperti itu. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لما سبق ذكره عند ذكر سبب تسميتها بهذا الاسم. Wajib zakat al-fitr dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada malam Idul Fitr, sebagaimana telah disebutkan pada penyebutan hadis dan sebab penamaan zakatul fitr dengan nama ini. Nah. Ya, dinamakan dia dengan zakatul fitr berarti zakat berbuka. Kapan mulai berbuka? Tenggelam matahari akhir Ramadan. Kalau Ramadan di 29 Ramadan sorenya orang melihat hilal tidak kelihatan, berarti digenapkan bulan 30. Kalau 30 mau lihat mau tidak pasti besok Syawal. Maka tenggelamnya matahari di hari 30 masuk waktu wajib. Ya, waktu wajib zakat al-fitr tadi sudah masuk waktu berbuka. Malam itu Anda memberikan boleh, panjang itu waktunya. Ya, tapi yang dalam hadis Ibnu Umar tadi, kalau bisa sambil Anda pergi sholat Id. Tapi kalau umpamanya agak jauh, mau diantar dengan kendaraan, ya sebaiknya tenggelam matahari sudah. Dan ini berefek. Bila seseorang wafat
wafat sebelum masuk waktu wajib, Nah, maka bagi dia wajib apa tidak? tidak. Tidak, karena tidak mendapati waktu wajib. Sahih. Ya, maka yang wafat sebelum azan maghrib tanggal 30 Ramadan, wafat dia di waktu asar. Apakah dikeluarkan zakat fitrnya? Tidak. Nah, dan sebaliknya yang lahir sebelum azan, bagi dia wajib orang tuanya mengeluarkan zakat fitrnya. Ya. Kalau di waktu Isya wafat, berarti dia dapat waktu wajib dikeluarkan. Nah, Di waktu Isya dia lahir, berarti dia tidak mendapatkan waktu wajibnya, berarti tidak wajib dikeluarkan. Ya, insyaallah. seperti itu. Man tuwfiya qabla ghurub Zakat نواصل فصل الرابع. النية في زكاة الفطر. نية pada zakat fitr. تجب نية في زكاة الفطر لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. Wajib untuk berniat pada hukum asal zakatul fitr karena dia merupakan ibadah dan ibadah tidak akan sah kecuali dengan niat. Nah. Ya. Setiap ibadah innamal a'malu binniyat. Setiap ibadah harus ada niatnya. Ya. Anda mengeluarkan beras 1 sok 3 liter. Ya. Dari awal Ramadan, alhamdulillah, Anda punya kelebihan, panen banyak, ya. Lihat orang banyak gagal panen. Hari pertama Anda berikan si fulan, rumah fulan. Hari kedua rumah yang di Mudik, yang daerah timur. Hari ketiga fulan yang Anda kenal di arah barat rumahnya, dan begitu. Apakah ini di hari 30 juga begitu? Sorenya 30, pada maghrib 30 juga Anda lakukan itu. Mana yang zakat fitr ini? Tergantung niat Anda. Ya, yang jelas kalau menurut jumhur para ulama, boleh zakatul fitr itu sehari, 2 hari, bahkan 3 hari sebelumnya. Berarti tanggal 28 mulainya. 28, 29, 30, dan sore 30, Anda ngeluarin tadi 1 sok 3 liter tadi. Anda melazimkan diri Anda karena panen sukses orang gagal. Bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala. Yang mana zakatul fitr? Kita tidak tahu, tergantung niat Anda. Maka itu butuhnya niat. Ya, kalau Anda niatkan di malam 29 dah malam qadar, saya mengeluarkan, kan boleh. Ini zakatul fitr saya. Boleh. Berarti yang sebelum dan setelahnya itu hanya sedekah biasa. Itu butuhnya niat. Untuk membedakan antara sedekah biasa dengan sedekah fardu, ini wajib. Sama juga Anda sholat 2 rakaat. Mana yang membedakan itu sunnah qabla al-fajr, sunnatul fajar dengan sholat subuh. Ya, atau Anda dari kamar mandi, Anda enggak sempat lagi sholat di masjid, Anda dari kamar mandi keluar, lihat istri sedang sholat 2 rakaat. Anda tentu bertanya-tanya, ini maksudnya istri sholat sunnah rakaat al-fajar atau sholat fardu? Anda tentu tidak tahu. Anda tunggu dulu dia. Gimana, Dek, Umi, udah tadi sholat apa? Ya sholat sunnah fajar dah. Kan Abi gak ke masjid, ada halangan tadi. Oh ya udah. Yang bisa menentukan itu niatnya. Niat itu kedudukannya di dalam hati, dan ini wajib. Ketika Anda beli beras, terniat, saya mau zakatul fitr dalam hati, tidak perlu dilafazkan nawaitu ikhraja zakatul fitri anni wa an mawantu alai. Aku berniat mengeluarkan zakat fitr dari diriku dan dari diri orang-orang yang wajib ku nafkahi. Tidak perlu. Ya, karena niat itu adalah bahasa hati.
Dan hati kita tentu ketika kita beli beras, apalagi yang tertulis berasnya ini sudah di packing beras zakat fitr. Ya, ada beras yang lain tapi dibelinya yang ini di satu toko, namanya ada beras biasa, ada beras 5 kilo, ada beras 10 kilo, 25, 15, 30. Dia pilih yang ini. Hah? Berarti niatnya mau berzakat fitr atau mau beras untuk makan? Hah? Orang tuh niatnya zakat al-fitr. Maka kalau toko beras yang punya jual berasnya ini beras biasa, ini kalau tanya, ini Pak kenapa kecil? Ini sudah ukuran satu zakat fitr Pak. Ini Bapak nggak pusing lagi. Ukur 3 liter. Umpamanya. Ya, berarti dengan dia membeli itu sudah terniat. Ya, tapi niat membeli baru, belum niat mengeluarkan. Ya, ketika diserahkan terniat zakatul fitr. Udah. Bukan terniat hadiah zakat sedekah biasa di hari-hari yang biasa tadi. Maksudnya? من أخرجه من أخرج الزكاة عن كبير غير أولاده الفقراء وزوجته وكان ذلك بدون توكيل من هذا الكبير ودون عادة مستمرة لم يصح إخراجه عنه لعدم وجود النية لهذه العبادة من هذا الكبير المخرج عنه المخرج عنه بارك الله فيك. Maka siapa yang mengeluarkan zakat untuk orang yang dewasa selain daripada anak-anaknya yang fakir dan istrinya, dan itu juga dilakukan dengan tanpa wakil atas orang yang dewasa itu, dan juga bukan karena kebiasaan yang terus berkelanjutan, maka zakatnya tidak sah karena tidak adanya niat dari ibadah ini atas orang yang wajib mengeluarkan, yaitu orang yang dewasa tersebut. Ya, karena kewajiban zakat fitr dari adalah pemberi nafkah di rumah, itu si ayah, maka istrinya perlu berniat enggak perlu. Enggak perlu juga dia mengatakan, suamiku, aku berikan kuasa kepadamu untuk mengeluarkan zakat fitr. Enggak perlu. Anak yang di rumah udah dewasa sih, udah SMA kan dewasa itu, tapi belum mencari nafkah sendiri. Ya, ini juga enggak perlu dia mewakilkan. Enggak perlu dia niatkan ke ayahnya. Kemudian begitu juga kalau selama ini si kepala rumah tangga itu punya adik yang sudah balik, ya, tapi walaupun dia masih magang di mana bekerja begitu, tapi si abangnya yang kepala rumah tangga ini masih memberikan makan, ikut adiknya makan di rumahnya juga, ya, maka ini untuk orang-orang ini, ya, tidak perlu niat untuk mewakilkan. Ya, kan niat berarti masing-masing kita berniat, iya. Tapi karena mengeluarkan dari kepala keluarga, cukup dia berniat atas orang-orang yang selama ini nafkahinya. Kecuali orang ini dewasa, ya, anak udah dewasa dan berkemampuan, biaya hidupnya pisah rumah, alhamdulillah punya, sudah diberikan kemudahan oleh Allah menanggung keluarganya sendiri. Ya, Anda ingin mengenang masa-masa dulu, mana anak-anak semuanya Anda keluarkan zakat fitrnya. Ini Anda harus minta izin. Anda telepon anak Anda, Bang, Kak, Adik, gimana kalau zakat kamu dan anak-anakmu, cucu kakek, dan menantu kakek-kakek yang bayar tahun ini? Ya, kenapa kek? Ingat aja kakek kalian ramai-ramai di rumah dulu. Waktu masih awal-awal rumah tangga kalian, kakek bayarin zakat banyak, itu enak, kakek senang. Ya kakek silahkan, itu boleh. Tapi kalau si ayah tidak nelfon, tahu-tahu dia bayarin zakat, dia WA kan, alhamdulillah bang, kata dia, Dik, Mas, Mbak, ini zakat fitr kalian sekeluarga udah ayah bayarin ya. Ini tidak sah. Ya, seperti itu Ustaz. Menjelaskan fungsinya. Maka fa'alaihi.
وعليه فإنما تقوم به بعض الجمعيات الخيرية من إخراج الزكاة قبل تسلمها من المزكين ودون تفريض منهم إخراج غير مجزي لعدم وجود النية من المزكي وقت الإخراج. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh sebagian lembaga-lembaga sosial dengan mengeluarkan zakat sebelum diserah terimakan dari muzaki dan tanpa adanya perwakilan dari mereka, maka apa yang mereka keluarkan tidaklah cukup karena tidak adanya niat. Nah, tidak sah karena tidak adanya niat dari muzaki pada saat dikeluarkannya zakat tersebut. Ya. Ini nggak tahu saya apakah ada tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia atau DKM atau lain-lainnya. Di Saudi, orang berzakat fitrah itu ya agak repot untuk cari rumah-rumah, karena kalau antum mau ke masjid ketok rumah orang nggak bakal dibuka, mengasih zakat gitu nggak bakal dibuka, dan susah juga mencarinya dia miskin atau tidak. Ya. Maka biasanya ke lembaga sosial. Lembaga sosial menerima derma donasi, itu biasanya mendapatkan wewenang dari negara untuk melakukan hal ini. Dulu di masjid besar yang ramai tarawihnya di kota Riyadh itu kalau sudah malam 27 malam 28 ya, seperti nanti malam ini ke malam 28, itu di sekitar masjid itu ada 2 truk besar. Satu truk berisi beras sudah dalam kantong-kantong satu zakat fitr 3 liter, satu truk kosong. Ya, kita kalau mau zakat beli dari truk yang itu berapa? 6 namanya, anggap satunya 10 rial, 60 rial. Kita beli 60 rial, ambil 6, 1, 2, 3, 4 kantong. Satu kantongnya itu sudah dibuatkan satu sok, kan gampang itu. Lalu kemudian kita mewakilkan di truk kosong, itu truk tertulis punya, ini truk miliknya haknya yayasan sosial. Kita tolong distribusikan. Tolong distribusikan nggak gratis, akhi. Bayar per zakat 2 rial. Ya, alhamdulillah, daripada antum muter-muter cari mustahik, mungkin bisa 30 rial carinya. Ya. Ini taruh di situ, kasih 2 rial, ya, biaya operasional mereka, karena amil dalam hal ini nggak bisa ngambil dalam zakat fitr ini. Berapa mau diambil berasnya? Maka dari uang 2 rial itu biaya operasional mereka. Ya. Khawatir mereka jam 2, jam 3 ada orang berzakat ngantar beras, mau jam berapa mereka distribusikan. Ya. Walau mereka itu biasanya, kalau di Riyadh itu ya, lembaga sosial itu bekerja kadang tidak tidur semalaman itu untuk mendistribusikan. Tapi kan bisa aja pagi-pagi datang, mampir, taruh di depan lembaga sosial, kasih uang 2 rial, masukin. Ya, pusing mau diapain. Maka mereka biasanya ada sebagian yang membuat kebijakan seperti itu, diperkirakan biasanya terima berapa ton. Ini sekarang baru berapa ton, terima 1 ton, kemarin 5 ton. Sekarang baru berapa ton, baru 4 ton. Ya udah, kita beli zakat, kita serahkan malam ini ke fakir miskin, 1 ton, 5 ton, yang 4 ton sudah diterima. 1 ton kan belum, tapi dibeli. Nanti ketika masuk, berarti itu gantinya. Ya. Itu masalahnya. Ini Anda zakat atas nama siapa? Yang berniat siapa? Lembaga yang berzakat. Itu makanya tidak sah, kata Syekh. Itu pentingnya niat tadi. Terima dulu, baru serahkan. Walau kebijakan tadi niatnya bagus, ya, tapi Anda niat dari orang mana? Ya, kita lanjut, Ustaz.
tentang yang kelima. Nah, fasl khamis, man takharaja anhu zakat al-fitr. Yajibu ikhraj zakat al-fitr an kulli muslimin wa muslimatin saghirin aw kabirin hurin aw 'abdin ala ma sayati tafsiluhu wa hada qaul 'ammat ahli ilmi li hadis Ibnu Umar sabik. Dan kepada siapa zakat fitr wajib dikeluarkan? Wajib dikeluarkan zakatul fitr atas setiap muslim dan muslimah, baik anak kecil maupun yang sudah besar, merdeka dan budak. Akan datang penjelasannya secara terperinci, dan ini merupakan pendapat seluruh atau mayoritas ahlul ilmi sebagaimana hadis Ibnu Umar yang tadi. Seluruh. Nah, sebagaimana ini pendapat seluruh ahlul ilmi sesuai dengan hadis Ibnu Umar yang tadi disebutkan. Ya. Dalam semua tadi, anak kecil pun, bayi pun, orang jompo pun, ya muslim, harus muslim, laki pun, perempuan pun, kemudian ya merdeka pun, budak pun, semuanya wajib dikeluarkan zakat fitrah dari mereka. Ya. Satu lagi, yalzamur rajul al-hur alladhi yamliku yawmul 'id ma yastati'u bihi ikhraju zakatil fitr zaidan an qutihi wa quti man yamun wa an hawaijihi an yakhruja hadhihi zakat an nafsihi. Wa hadha qaul jumhur li hadis Ibnu Umar sabik. Dan diwajibkan atas seseorang yang merdeka yang dia memiliki pada hari Aid, yang dia memiliki kemampuan mengeluarkan zakatul fitr dari makanan yang berlebih dari bahan makanan pokoknya, dan untuk orang-orang yang berada di tanggung bawa nafkahnya, dan dia wajib mengeluarkan zakatnya untuk dirinya. Ini merupakan pendapat jumhur sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi. Nah, ya, wajib pada siapa? Pada laki-laki yang mampu memiliki kelebihan untuk nafkah dia dan nafkah orang yang wajib ditanggungnya pada hari Id. nah. Kemudian siapa lagi? Istri, berarti kewajiban suami. Anak, kewajiban yang memberikan nafkah tadi. Tapi kalau cuma lebihnya dikit, hanya untuk dia saja, untuk si ayah tadi. Nah. Dan begitu seterusnya. Kita lanjut. Pasal yang ke-6. Nah. Al-ajnas allati takhruju minha zakatul fitr. Nah, al-ajnas allati takhruju minha zakatul fitr. Pasal yang ke-6, jenis dari bahan makanan yang dikeluarkan dengannya zakatul fitr. Yajuzu an tukhrij zakatul fitr min al-bur wa hadha mujma'un alaihi. Diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitr berupa al-bur, gandum, dan ini menjadi kesepakatan ahli ilmi. Ya. Wa yajuzu an tukhrija min asy-sya'ir. Tukhraja min as-sa'ir wa yajuzu an tukhraja min az-zabib wa yajuzu an tukhraja min at-tamr wa yajuzu an tukhraja min al-aqilt wa yajuzu an tukhraja min as-sa'ir wa hadha qaulul jumhur. Dan diperbolehkan idza kanat hadhihi al-ashya' min ta'amin ahli al-balad, lima rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id qala kunna nukhriju idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كنا نخرج إذا كان فينا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من الطعام أو صاعا من سعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقيط أو صاعا من زبيب. Diperbolehkan untuk mengeluarkan gandum. Iya. Dari gandum, dan diperbolehkan dari zabib. Diperbolehkan itu kismis. Kismis. Diperbolehkan juga mengeluarkan dari tamar, kurma, dan diperbolehkan mengeluarkan dari al-aqid. Aqid itu susu unta kering. Ya, mereka bentuknya petak-petak, bukan bubuk. Kalau di Indonesia kan bubuk kan ya. Kalau mereka dari perah segar dari susu unta itu, kemudian dimasukin ke dalam kulit, kantong. Kalau kita sekarang mungkin petak gitu, taruh di dalam pasir. Panas matahari, pokoknya cepat jadi kering. Itu bisa disimpan tahan lama. Itu namanya aqid. Dan diperbolehkan untuk mengeluarkan dari sa'ir. Sa'ir itu sereal. Ini merupakan pendapat jumhur apabila semua itu adalah merupakan makanan ahlu negeri. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id, di mana beliau berkata, kami dahulu biasa mengeluarkan
bersama Rasulullah SAW zakatul fitr atas setiap anak kecil dan anak dewasa, merdeka dan budak, 1 sa' dari makanan atau 1 sa' dari sa'ir, sereal, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari aqid, susu yang dikeringkan, dan 1 sa' dari zabib, anggur kering. Kismis. Nah. Ya. 1 sa' dari makanan, dan makanannya dirincikan. Nah. Ya, ketika itu makanan itu adalah mereka. Maka mereka saat itu. Ketika makanan sekarang berubah, lanjut. Yustasna min al-mas'alati sabiqati fi qawli jumhur ma idza kana wahid aw akthar min al-khamsati al-sabiqah laysa min ta'ami ahli al-balad. Dikecualikan dari permasalahan yang tadi disebutkan merupakan pendapat jumhur, yaitu apabila salah satu atau lebih dari kelima jenis makanan itu bukan merupakan makanan satu penduduk negeri. Lianna hadil asya al-khamsa inma kanat tukhraju fi ahdi nubuwah liannaha kanat hadhihi hiya ta'amun ahlul Hijaz fi dhalikal waqt kama fi riwayat hadis Abi Sa'id al-Ati. Dan disebutkan karena kelima perkara tadi dikeluarkan pada masa nubuwah, kenabian, dan kelima jenis itu merupakan makanan ahlul Hijaz pada waktu itu, sebagaimana diriwayatkan hadis dari Abu Sa'id al-Atiyah. Nah. Iya, Abu Sa'id al-Khudri mengatakan wa kana ta'amuna. Dan adalah makanan kami di waktu itu, disebutkanlah 5 itu. Ketika ini menurut jumhur para ulama, ketika makanan ahlul balad, orang sebuah negeri, bukan itu lagi makanan pokoknya, ya, maka tidak mesti yang 5 itu. Wa alaihi, lanjut. Wa alaihi fala yajuzu ikhraju zakat al-fitr min as-sa'iri wala min az-zabibi wala min al-aqit fi makanin laysat hadhihi al-ajnas atau ahadiha min ta'ami ahli al-balad. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat al-fitr dari sa'ir, sereal. Tidak juga diperbolehkan dari kismis dan aqid, dari tempat yang memang bukan makanan pokoknya ahli negeri tersebut. Kama fi zamanina fi ba'dil bilatil ghaniyah li'annaha laysat fi hadhil buldan qutan wa inma yustakhdamu ba'daha kal aqid wa zabib litasalli wa nahwihi wa ba'daha yastakhdamu lil 'alaf ad-dawab kas-sa'ir. Sebagaimana pada zaman kita saat ini di sebagian negeri-negeri yang kaya, ini bukan lagi makanan pokok negerinya, akan tapi digunakan hanya sebagiannya saja seperti aqid dan zabib litasalli wa nahwi, untuk cemilan biasa. Ya, cemilan. Nah. Dan sebagian digunakan untuk makanan hewan. Pakan hewan seperti sereal. Ya. Maka bagaimana kalau sekarang di negeri di Indonesia tidak ada orang makan 5 itu sebagai makanan pokok? Anda beli kismis, ya, atau Anda beli sereal, Anda beli gandum, Anda berikan ke fakir miskin. Ada yang mau menerima? Pusing dia. Ya. Maka tidak sah, ya, dikecualikan. Tadi berarti tidak sah. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nasnya mengatakan sah. Ya, tapi dalam ilmu usul fiqh ada namanya ta'arud. Ta'arud daralatul lafzi wal qasdi. Ada satu disertasi bagus itu Jamiatul Imam di Universitas tempat saya dulu kuliah. Yaitu bila ada berbenturan antara tunjukan lafaz dengan tujuan. Lafaznya di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gandum, sereal, korma, kismis, akid, susu unta kering. Ya, itu yang dikeluarkan. Berarti mengeluarkan ini sah. Nabi bilang sah. Tapi bila di Indonesia ini akan bertentangan lafaz Nabi ini dengan lafaz dari tujuannya. Bukankah Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, untuk makan fakir miskin, dan Indonesia ini bukan makanan. Ya, kalau ada hanya camilan-camilan, mungkin kalau dibuatkan susu unta itu susu unta kering tadi dibuat, direbus, kemudian kasih minum, Anda
sambil kismis sikit-sikit, paling kismis jangan masuk ke dalam kek roti gitu doang. Kalau mereka yang to'am itu, mereka hanya ya kismis itu dimakan sampai kuat. Dah gak ada makanan lain. Itu yang makanan pokok. Susu itu diminum sampai kuat. Kayak Anda makan nasi dah. Kan gak ada nasi camilan. Ya. Kecuali anak-anak kecil ya. Anak ingat dulu waktu kecil itu kita pergi main keluar, masuk ke rumah, ada bau nasi, ambil, pergi keluar lagi. Anak-anak camilan. Sehingga orang tua kalau ini panggil duduk dulu, dipegang, suruh makan dulu. Kalau enggak makannya kayak gitu. Itu yang bedakan dia camilan atau tidak itu. Ya. Maka mana yang didahulukan bila bertentangan antara lafaz dengan qasd? Sebagian para ulama tadi seperti Syekh Utsaimin mengatakan tetap sah. Ya, tetap sah. Makanya dulu kita waktu tidak tahu kalau malam Id itu ada dapat makaroni, ada dapat pasta. Karena nanti ada Syekh mengatakan pasta makaroni pun jadi makanan sekarang boleh. Kismis dapat. Yang susu biasanya dengan susu onta kering lagi dah. Dan susu powder biasa. Ya. Miqdar. Miqdar. Dikeluarkan boleh dalam bentuk tepung, boleh dalam bentuk yang sudah diolah, bentuk kue boleh. Berarti kalau beras dalam bentuk lontong boleh? Boleh. Betul. Asalkan kadar soknya bagaimana? Sok biji, bukan yang sudah diolahkan ditambah air itu. Ya, kalau Anda bikin lontong dari 3 liter, Anda berikan ke satu fakir miskin, ini zakat saya, boleh. Insyaallah. Miqdar السابع نعم صحيح أو صفحة كم؟ نفتح ولا ماشي لا كم صفحة كم؟ 579 تقرأ Miqdar zakatul fitr. Fasal sabi, fasal yang ketujuh, yaitu takaran atau besarnya ukuran zakatul fitr. Qadr ma zakatul fitr sa'an min bur. Zakat fitr ukurannya adalah 1 sa' dari bur, yaitu gandum, atau minas sa'ir atau dari sereal, atau min daqiqihima atau dari tepung keduanya, atau min suwaiqihima. Sawiqihima. Sawiq mana tepung? Sawiq ya sawiq. Tepung itu gandum itu disangrai untuk agar lebih tahan, warnanya berubah jadi coklat. Sawiq namanya. Kalau mereka makan itu tinggal dikasih air, kasih minyak samin, mentega atau apa, mereka makan. Awsa' min ayyi naw'in min al-aqwat allati sabaqa dzikruha, atau 1 sa' dari apapun jenis makanan pokok yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id, beliau berkata, kami biasa mengeluarkan pada masa Rasulullah SAW zakatul fitr atas setiap anak kecil dan orang dewasa, merdeka dan budak, 1 sa' dari makanan, 1 sa' dari syair, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari aqid, dan 1 sa' dari zabib. Masarif. Khalas. Waqta ikhraj al-fadl tsani. Sufah kam? 584. Taqra. Al-fasl tsamin waqta ikhraj zakatul fitr. Kapankah zakatul fitr dikeluarkan? Yustahabu ikhrajul fitr yaumul Aid qabla salat. Disunnahkan mengeluarkan zakatul fitr pada hari Aid sebelum salat. Lima rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan. Sa'an min tamrin atau sa'an min sa'irin ala kulli hurin atau abdin dzakara unsa minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salat. Rasulullah SAW memfardukan zakatul fitr dari Ramadan, 1 sa' dari tamar, 1 sa' dari sa'ir, 1 atas setiap yang merdeka, budak, laki-laki dan wanita dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar untuk salat Aid. Nah. Yahrumu ta'khiru ikhraj sadaqatul fitr an salatil Aid, dan diharamkan mengakhirkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum salat Aid.
sebagaimana hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang tadi. Adapun hadis ughnuhum anis su'al fi hadzal yaum, cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini, wala istadalla bihil jumhur ala jawazi ikhrajiha fi ayyi waqtin min yaumil id fa huwa hadisun dhaif. Di mana hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur diperbolehkan mengeluarkan zakat di waktu kapan saja pada hari Id, maka ini merupakan hadis yang dhaif. Thumma hadzal ighna yatahaqqaqu ghaliban idza utiya zakatul fitr qabla salatil Id. Dan kemudian mencukupkan orang miskin akan dapat terwujud secara umum apabila diberikan zakatul fitr sebelum salat Id. Fayustaqna bihi yaumuhu dzalika kullih. Dan mencukupkan atas satu hari seluruhnya. Nah. Yajuzu taqdimuha ala yaumil Id yaumun bi yaumin aw yaumain. Dan diperbolehkan mendahulukan zakatul fitr sebelum datangnya Id, satu atau dua hari sebelum Id. Wa hadza mujma'un alaihi, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Nafi', beliau berkata, kana Ibnu Umar yu'ti zakatul fitr alladziina yaqbalunaha. Dari Nafi', di mana beliau berkata, Ibnu Umar biasa mengeluarkan atau memberikan zakatul fitr kepada orang-orang yang beliau temui. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmain. Yu'tuna. Dan mereka biasa memberikan zakatul fitr, diberikan zakatul fitr satu hari atau dua hari sebelumnya. Fahada yus'iru bi annahu amalun amah as-sahabah. Dan ini disampaikan atau diberitakan merupakan amal perbuatan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa huwa kal ijma' minhum ala dzalika. Maka ini bagikan kesepakatan atau ijma' di kalangan mereka. Wa thabata an Nafi' an Ibnu Umar kana yu'addi zakatul fitr qabla dzalika bil yawm wal yawmain. Dan telah thabit dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakatul fitr sebelum hari Id, satu hari atau dua hari sebelumnya. Wa ayyada dzalika ba'du ahli ilmi bi qissati Harasah Abi Hurairah radhiyallahu anhu li zakatil fitr. Wa fihi yaqulu Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan fa atani atin fadzakarahu. Fadhahiruhu anha kanat taqaddama qabla al-Aid. Dan dikuatkan juga oleh para ahlul ilmi dengan kisah penjagaan Abu Hurairah terhadap zakatul fitr, di mana beliau berkata, Rasulullah memberikan tugas kepadaku untuk menjaga zakatul fitr Ramadan. Maka kemudian datanglah seseorang sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Maka zahir daripada hadis ini bahwa mereka biasa mendahulukan zakatul fitr sebelum Aid. Nah, kama yajuzu taqdimuha alaihi bi thalathati ayyam, sebagaimana diperbolehkan mendahulukan zakatul fitr 3 hari sebelum Id. Fayukhrijuha min ghurubi lailati 28, dan mereka biasa mengeluarkan pada terbenamnya matahari di malam ke-28. Di hadis Abu Hurairah as-sabiq, bahwa terbenam matahari malam ke-28. Nah, ini hari ini 27. Sahih. Terbenam matahari masuk 28. Sahih. Ini sudah boleh. Malam ini, Ustaz. Sahih. Insyaallah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah as-sabiq, bahwa harus zakat salah layali, di mana beliau menjaga zakat selama 3 malam. Dia menjaga zakat 3 malam. Berarti malam Id, Sahih. Malam 30, malam 29, malam 28. Sahih. Seperti itu. Fadalla ala annaha ukhrijat qabla al-Id bi 3 ayyam. Ini menunjukkan bahwa dikeluarkan zakatul fitr 3 hari sebelum Id. Wala yajuzu ikhrajuha qabla ghurubi syamsi yawm 28. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum terbenamnya matahari pada hari ke-28. Li'annahu in akhrajaha yawma 27 wa kamala syahr yakunu ikhrajuha qabla al-Id bi 4 ayyam. Karena apabila dia mengeluarkan pada hari ke-27 dan disempurnakannya bulan 36, maka dia telah mengeluarkan zakatul fitr 4 hari sebelum hari Id. Ya. Namun ada pendapat para ulama tidak disangsikan. Nah. Ini mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah itu zakatul fitr itu boleh dengan masuknya Ramadan. Ya. Karena menurut mereka ya zakatul fitr berhubungan dengan Ramadan. Ya. Ada bagian dari Ramadan, ada hubungan dari Ramadan. Kan dikatakan
tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafath. Nah, Membersihkan orang yang berpuasa. Ketika ada hubungan dengan puasa, maka masuk puasa sudah boleh. Tapi tetap dalam mazhab Syafi'i yang afdal seperti tadi, sehari, 2 hari, 3 hari maksimal. Maka biasa di Indonesia biasanya malam 27 malam atau malam 27. Atau di malam atau ntar malam. nanti malam. Nanti malam biasa di kampung-kampung dikumpulkan Sahih. para mustahik, para fakir miskin, para anak yatim diberikan zakat al-fitr tadi. Wallahu alam, itu yang terjadi di negara kita dan itu yang afdal. Masya Allah. Tapi menampilkan para mustahik di depan jamaah itu tidak baik. Sahih. Ya. Orang sengaja menutupi kesusahan hidupnya, kita pertontonkan. Kita betul. Ya. Sebaiknya kan kondisi fakir miskin di tengah-tengah masyarakat kita tahu. Sahih. Lembaga-lembaga itu tahu, amir-amir zakat tahu. Tinggal datangi mereka, dibawa, itulah kerja amir tadi, bawa beras antar ke mereka. Ya. Ditambah dengan zakat mal. Ya. Sehingga fakir miskin itu terhormat. Ya. Mengajak mereka ke masjid bagus, tapi tidak mesti harus diserahkan beras ke masjid. Mereka datang masjid serahkan beras. Baik. Banyak cara untuk kebaikan kaum muslimin berbagai level ekonominya. Cukup kira Ustaz. Dan diberikan ke siapa? Terakhir. مصارف الزكاة الفطر لا تصرف زكاة الفطر إلى لمن يستحق الزكاة ممن يأخذها لحاجته. Tidak diberikan zakatul fitr kecuali kepada yang berhak menerima zakat dari orang-orang yang memang mengambilnya untuk hajat kebutuhannya. Wahum al-faqir wal miskin wa ibnu sabil wal gharim li nafsihi alladhi la yajidu siwa ma yusaddidu bihi dainahu. Yaitu mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, ibnu sabil, dan orang yang berhutang untuk dirinya, kemaslahatan dirinya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau menunaikan hutangnya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang tadi disebutkan pada saat penyebutan hikmah zakat, di mana di dalamnya disebutkan tu'mat lil masakin, memberikan makan untuk orang-orang miskin. Wa li'annaha zakat badan, fakanat khassa bil muhtajin kal kafarat. Dan karena juga zakatul fitr merupakan zakat badan yang dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan sebagaimana dalam bab kafarat. Wa alaihi fala yujzi an tusrifa zakat al-fitr li mu'allafati wala lil ghabi wala fil jihad. Oleh sebab itu tidak sah zakat diberikan kepada mu'allaf, tidak juga kepada riqab, dan tidak fil jihad, dalam jihad fisabilillah. Ya. Nah, Siapa yang mustahik zakat al-fitr? Kan sebelumnya kita sudah jelaskan pembagian mustahik itu, ada yang mustahik karena kebutuhan individunya, ada untuk kepentingan banyak kaum muslimin. Yang kepentingan individunya fakir, miskin, kemudian ibnu sabil, kemudian berhutang untuk kepentingan dirinya. Ya. Adapun untuk kepentingan umum seperti jihad fisabilillah, mu'allaf, kemudian budak, ya, kemudian amil, ya, kemudian amil, maka tidak untuk mereka. Walau sebagian pendapat ulama di mazhab dari mazhab Syafi'iyah sama, karena keumuman lafaz innamas sadaqat, dan ini termasuk sedekah, termasuk zakat. Wallahu a'lam. Kalaulah untuk beli pesawat pakai ya jihad, belinya pesawatnya pesawat tempur, F-35, zakat fitr 1 Jakarta nggak cukup itu belinya, ya. Maka ini kebutuhan sehari, karena itu diberikan beras. Kalau zakat mal itu kebutuhan setahun, diberikan uang, beras, barang dagangan, dan emas. Masing-masing ada penempatannya sehingga syahadat Allah itu benar-benar menyelesaikan masalah ekonomi, sosial,
yang ada di masyarakat. Fadhal, kita buka soal. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pemerhati Roja, demikian sejumlah penjelasan syarah dari beberapa fasal dan poin berkaitan dengan fikih zakatul fitr, dan kita buka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Dan mungkin bagi Anda yang baru bergabung dan terlewatkan beberapa fasal dalam bab ini, kita berikan kesempatan bertanya di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat lebih dahulu via telepon sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Nah, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Anton di Jakarta. Baik, silakan, akh. Fadhal. Saya mau nanya, kalau pertama, apakah zakat yang saya dikumpulkan boleh diganti uang? Kalau keamil zakat itu boleh diganti uang. Yang kedua, misalnya Sebentar, maksudnya Anda menyerahkan uang ke amil? Iya. Terus yang kedua, misalnya di rumah saya berasnya lebih mahal daripada yang biasa dikumpulkan. Ya. Apakah saya memakai beras yang di rumah atau bolehkah saya mengganti beras dengan yang biasa tetapi sejumlah harga yang di rumah gitu? Ya. Itu aja, Ustaz. Baik. Tadi dalam hadis tadi nggak ada yang uang kan ya? Sahih, Ustaz. Banyak hadisnya dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri, nggak ada satupun yang uang. Bahkan dirinci makanannya. Iya. Ada uang nggak di masa Nabi? Ada, Ustaz. Ada. Sesuatu yang ada di masa Nabi dan Nabi tidak memberitahukannya, maka hukum asalnya matruk, ditinggalkan. Sahih. Bagaimana kondisinya kalau kita yang wajib mengeluarkan zakat fitr tadi dengan makanan pokok tadi, ya, kita datang ke orang yang menjadi amir di DKM masjid, ya, kalau dia ada beras kita beli beras, atau sebelum ke dia kita datang beras, ya, tolong sampaikan ke fakir miskin. Atau kalau kita tahu tetangga kita fakir miskin, kan lebih baik kita yang nganterin. Ya, kapan lagi Anda mau mendatangi fakir miskin tadi? Sahih. Setahun sekali kasarnya. Kapan ya, akhi? Menyapa dia. Ketemu mungkin beda. Anda kan tentu circle Anda beda. Paling ketemu di jalan, kadang nyapa, kadang tidak. Ini sekali setahun datang ke mereka dan bawa beras. Menyengaja datang. Menyengaja datang. Sampaikan salam. Pak, ini zakat kami dari zakat fitr kami sekeluarga, dan ini ada sedikit zakat mal kami 500.000. Ya, itu fakir miskin senang luar biasa. Allah ya, sahih. Ya, senangnya luar biasa. Ini orang level atas, ekonominya manajer atau apalah, punya perusahaan berapa entahlah, mau datang ke rumah jelek kita. Ya, dia senang luar biasa, dan efek senangnya ini dia akan berdoa kepada Allah sehingga hidup Anda lebih diberkahi oleh Allah Jalla fi'ula. Masya Allah. Ya, terjadi apa-apa di rumah Anda, ada sedikit musibah atau apa, ya, dia akan membantu Anda. Sehingga hubungan yang kaya dengan miskin itu menjadi bahagia. Ya, memang Allah menciptakan kita berbeda-beda level ekonomi, tapi hidup haruslah harmoni. Bagaimana keharmonian bisa tercipta sedangkan level ekonomi berbeda? Inilah zakat. Dengan zakat yang Anda berikan, sedekah wajib yang Anda berikan, yang sunnah juga diikutkan, maka seolah menyatu dia itu. Sehingga menyatu antara di masyarakat yang kaya dengan miskin. Ada lagi kewajiban haji di mana semuanya berpakaian 2 helai saja. Tidak ada kelihatan di situ pejabat negara, pejabat segala macam, orang kaya orang syekh fulan, enggak.
Antum kalau haji, lihat para masyayikh yang kalau di Arab itu luar biasa susah menemuinya. Ya. Tapi kalau di haji, para pakai tanpa apa-apa, biasa aja. Sampai raja pun pakaian begitu. Hanya 2 helai. Ini maksudnya apa? Agar yang kaya faham bahwa Anda adalah makhluk Allah. Karena sifat kaya yang diberikan Allah itu bagian dari kesombongan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sering berbuat dosa ketika dia melihat dirinya berkecukupan, kekayaan. Maka ketika Anda menempatkan diri Anda, turun level Anda, sesama dengan muslim yang lain tidak kelihatan, maka ini menyelamatkan diri Anda dari berbuat zalim. Banyak hikmahnya ya. Seperti itu Pak Anton. Tapi kalau ada uzur yang lain, nggak sempat Ustaz, kita hari itu sudah mudik, kita ingin nitip, ya kan waktunya tadi sempit, ya kita mudik hari-hari ini. Kalau malam ini masih bisa, antum serahkan dulu ke mereka. Kalau udah dari kemarin berangkatnya mamanya, ya titip, tidak ada masalah. Titip ke mereka beras. Kalau mereka jual beras, beli beras dan berserahkan beras. Kalau tidak, beri dari luar. Boleh yang rendah dari itu dibelikan selagi beras, ya. Yang mana yang bagus untuk para fakir miskin yang suka. Kan orang beda-beda jenis makanannya. Sebagian daerah dia lebih suka beras pulen, walau yang pra mahal. Ya. Sebagian daerah lebih suka yang pra, walau yang pulen mahal. Maka kalau di daerah Pulau Jawa biasanya lebih suka pulen kan ya. Anda beri yang pulen. Walau biasanya Anda beli makan basmati, beras mahal yang pra. Ya. Kalau di Sumatera mereka lebih suka yang pra. Anda beri yang pra kalau di orang Sumatera. Walau yang pulen di situ mahal. Nah, itu yang terbaik. Tapi apapun asal beras yang layak makan Anda berikan, Anda berikan, insya Allah sah. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Demikian Pak Anton ya. Dan pemirsa yang lain yang sama pertanyaannya melalui chat WhatsApp, alhamdulillah sudah terjawab. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silahkan di 0218236543. Baik, halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Ana di Bogor dengan Abu Ilham Ustaz. Fadhal Abu Ilham, silakan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Afwan sedikit di luar tema. Ini karena Ana udah nunggu beberapa hari yang lalu, nunggu di hari Kamis agar bisa bertanya langsung. Ustaz, setahun lalu, persisnya 9 bulan yang lalu, Ana diminta oleh Human Capital, oleh HRD untuk membantu Ana di unit yang lain untuk merekrut pegawai kontrak sampai berjalan di bulan ini sekitar 9 bulan. Terus Ana merekrut membantu karena memang banyak kenal terkait dengan SDM yang dibutuhkan. Proses semua berjalan normal, tidak ada apa-apa, normal saja, standar SOP yang ada di perusahaan itu. Terus sudah bekerja ratusan orang, 113. Dan qadarullah di minggu-minggu ini kami di WA oleh salah satu pegawai kontak tersebut. Dia memberikan kiriman hamper ke kami gitu. Ke pribadi Anda? Ke saya, iya, ke pribadi. Ini ada oleh-oleh pulang dinas gitu. Pernah dulu ngirim kurmanya, tapi sebagian saya taruh di masjid untuk itikaf begitu. Saya nggak ada apa-apa gitu, biasa aja, normal, perkutannya apa nggak ada, pokoknya biasa aja lah, kan ini bagian tugas dalam rangka membantu unit lain. Terus tahu-tahu saya dikasih itu pulang dinas ada oleh-oleh, saya dikasih kurma. Kemarin ada hampers, masih saya di rumah tuh, masih saya belum apa-apain gitu. Ngasih ke saya sebagai oleh hadiah pulang dinas gitu. Malah ada yang WA belum saya jawab, minta alamat. Dari 113 itu cuma 3 orang sih saat gitu.
dan harganya juga nggak besar gitu. Ya. Ya. Makasih Ustaz, saya tunggu. Ya. Baik, kita akan simak jawabannya Pak, insyaallah kita pahami. Silakan Ustaz. Ya, bagi Anda tidak besar. Tapi bagi dia dan bagi orang level bawah besar, akhi. Ya. Maka bagian dari Anda mengingatkan dia dan tidak memberatkan dia. Kalau ada kontak-kontak orang-orang 135 tadi, Anda buatlah disclaimer. Saya pegawai di perusahaan ini sama dengan seperti Anda, dan agama saya, agama Anda Islam juga melarang bawahan memberi hadiah ke atasan. Ini termasuk riswah. Ya, yang Nabi memberikan laknat kepada pemberi riswah dan penerimanya. Saya tentu tidak mau mendapatkan laknat 135 orang, dan Anda 135 orang juga tidak mau dilaknat oleh Nabi SAW. Mohon tidak memberikan hadiah apapun kepada saya. Cukup kalau Anda merasa berhutang budi, doakan kebaikan untuk diri saya dan keluarga saya. Itu lebih baik sebelum mereka memberikan. Kan sekarang WA hanya menggunakan 135 WA, berapa kuota paling? Paling nggak sampai Rp5.000. Ya. Anda kirim semuanya ke mereka, bagian dari dakwah dan bagian dari pendidikan mental para tenaga kerja tadi. Ya, bahwa mereka alhamdulillah berhadapan dengan atasan yang tidak maruk, yang tidak memanfaatkan bawahan. Itu pendidikan mental itu jauh lebih penting daripada masalah Anda khawatir nggak dapat dosa segala macam. Ketika ada yang memberikan, ya, Anda tahu nama dan teleponnya, alamatnya, orangnya, beritahu dia. Ya, saya tidak menerima ini, saya takut berdosa. Kamu juga berdosa, kan kasihan. Kamu sudah capek-capek beli, nganterin, pakai biaya lagi, kamu terkena dosa. Karena dosanya nggak sembarangan, kutukan. Dosa kutukan, kata para ulama, itu menunjukkan dosa besar. Ini dosa besar ini, dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair memasukkan dosa riswah dalam kategori dosa besar. Bukan dosa ya yang biasa, ya akhi. Allahu Akbar. Ya. Maka ini bagian dari dakwah Anda. Telepon dia, ya, Anda katakan nanti saya bawa ke kantor, ambil lagi. Ya. Kalau dia bilang begini, udah saya berikan ke masjid aja ya. Ya, seperti itu. Sehingga ini pendidikan mental yang Anda berikan kepada teman-teman satu profesi di perusahaan Anda, ya akhi. Pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Jalla fi'ula daripada diam saja. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Semoga menjadi penjelasan Pak, Masya Allah. Dan ini menjadi nasihat buat kita semua juga kepada kaum muslimin. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan di telepon di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dari Sulistiari ini di Cikarang. Baik, silakan. Pertanyaannya Ibu. Nah, silakan. Oh, pertanyaan saya. Saya kan punya usaha warung, Pak. Nah. Sembako. Halo? Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Iya, punya warung sembako. Terus di bulan Ramadan ya saya punya niatan gitu. Emang setiap setahun udah berjalan sih ngasih kepada pelanggan sesuatu gitu, misalnya suatu barang gitu. Sebagai tanda terima kasih saya gitu sama pelanggan. Itu hukumnya gimana ya Ustadz? Boleh nggak seperti itu gitu? Ngasih atau diberikan potongan harga? Ya. Ngasih atau beri potongan harga, Ibu? Ngasih.
Dia beli beras, ibu kasih minyak goreng gratis gitu. Enggak, sebuah barang sih Ustaz. Ya udah, beli apapun dikasih barang gratis. Iya. Ya, barang itu berguna untuk sehari-hari mereka. Barangnya sih kalau pelanggan saya misalnya orang yang mampu, ya saya memberikan ini aja, sebuah barang misalnya pernak-pernik gitu, misalnya gelas, sampai itu aja Ustaz. Ibu niatnya mencari pahala atau sekedar bisnis aja, hubungan relasi bisnis aja? Insya Allah saya niatkan untuk mencari pahala, memberikan. Ya saya terima kasih juga udah menjadi pelanggan gitu. Ya, gitu sih Ustaz. Akan kita jawab insya Allah. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik, kita akan simak jawabannya. Nah, Barakallahu fiik. Allah barik. Nabi SAW menganjurkan kita untuk memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Berikanlah hadiah, kalian akan saling mengasihi, saling mencintai. Ya, kepada siapapun. Tentu kepada orang dekat lebih bagus. Ya. Seorang pedagang tentu orang dekatnya selain anggota keluarganya adalah para kliennya, para pelanggannya. Maka dia memberikan hadiah ya untuk mencari sabda Nabi tadi, kalian saling mencintai dan bagian dari berpahala ya, memberikan hadiah menyenangkan hati orang-orang. Ini dia dapat dua, dapat pahala dan dapat sisi laba duniawi, yaitu menjaga loyalitas para pelanggan. Tidak ada masalah. Kalau orang yang hanya tujuannya bisnis, memberikan promo, memberikan hadiah, ya, dia hanya mendapatkan dunia saja, tapi akhirat tidak dapat. Maka in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Ini kaidah yang luar biasa. Allah mengatakan, bila kalian orang-orang beriman dalam perang Uhud terluka, orang kafir pun terluka. Bila orang beriman keluar hartanya, orang kafir pun keluar hartanya. Tapi ada bedanya. Kalian orang yang beriman terluka mengharapkan pahala dari Allah. Kalian memberikan hadiah, mengeluarkan barang, mengurangi harta kalian, mengharapkan pahala dari Allah. Mereka tidak. Mereka hanya mengharapkan dunia. Dunia mereka dapat, iya. Anda dapat dua-duanya. Dapat pahala dari Allah dan dapat dunia. Ini perbedaan iman dengan tidak. Maka hendaklah setiap orang beriman, bila dia berdagang, memberikan trik-trik dalam bisnis marketingnya, niatkan membantu kaum muslimin, memudahkan mereka mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang lebih murah dan lebih bermanfaat. Sehingga وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Engkau mengharapkan dari sisi Allah apa yang orang-orang yang di luaran kaum muslimin tidak akan mendapatkannya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu yang ada di Cikarang, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan semoga Allah berkahi usahanya. Baik, kita berikan kesempatan untuk pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakatul fitrah yang kita keluarkan, Ustaz, mana yang lebih utama kepada kerabat keluarga yang memang kami lihat masih banyak kekurangan dan sebagainya, diantaranya adalah janda dan tidak ada yang memberikan nafkah, atau yang kedua diberikan kepada tetangga yang miskin yang ada di sekitar kita, karena kalau kerabat jauh tempat tinggalnya, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya, kalau tempat tinggalnya jauh, ya masih bisa Anda deliverykan, apalagi zaman sekarang. Anda beli online, ya, Anda minta deliverykan di seluruh Indonesia pun masih bisa kan ya? Sahih. Nah itu silakan. Di hari-hari yang tadi
sehari, 2 hari, 3 hari. Nah. Sehari, 2 hari, 3 hari, mulai dari terbenam matahari sore ini, 28, 29, 30, boleh sudah. Ya. Tapi kalau tidak sempat, ya, sudah hari 30, tidak mungkin Anda harus mengantarkan, mendeliverikan, ya, pun para kurir, para delivery pun sudah banyak yang libur, ya. Tentu Anda berikanlah kepada tetangga. Tapi bila dua-duanya memungkinkan, lebih baik yang kerabat. Masya Allah. Ya, tapi nggak cukup ya zakatul fitr. Nah, Ustaz. Tapi kalau Anda tidak kemampuan, ya nggak ada masalah lah. Pengen lebih cukup itu zakat mal. Ya. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Saat demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali dari pertanyaan di Bekasi dan beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendistribusian zakat mal, mohon nasihatnya Ustaz. Apakah harus untuk satu mustahik yang kita cukupkan untuk kebutuhan pokok mereka selama beberapa bulan ke depan, atau bolehkah dipecah dalam jumlah lebih kecil sehingga kemanfaatannya kepada mustahik akan banyak? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair. Dua-duanya boleh. Ya, kalau Anda mengeluarkan sendiri tentu mana yang aman. Untuk memverifikasi, mengetahui A, B, C, D, E, F, G, 10 orang mustahik itu kan repot. Ya. Yang banyak jadinya kasih 100.000, 100.000, 100.000, entah mustahik, entah tidak. Ya. Dalam kondisi itu tentu satu, tapi Anda yakin dia mustahik, lebih baik. Tapi kalau Anda kenal mereka ada 20 orang, kenal baik bahwa biaya hidupnya kurang untuk kebutuhan pokok hari-hariannya, kekurangannya pun angkanya, detailnya Anda tahu, tidak ada masalah. Anda bagi ini 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1.200.000, 3 juta, 4 juta, alhamdulillah. Insyaallah. Jazakallah khair. Saat demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan masih berkaitan dengan zakat mal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya memiliki simpanan. Yang pertama sejumlah perhiasan emas yang memang saya tidak gunakan, kemudian logam mulia, akan tapi keduanya belum mencapai nisab. Akan tapi saya juga memiliki tabungan emas tercantum di dalam rekening tabungannya sekian gram. Apakah tabungan emas yang saya miliki di lembaga keuangan syariah ini juga masuk ke dalam hitungan menggenapkan zakat emas, logam mulia dan perhiasan saya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau ini masuk dengan tabungan emas adalah rekening emas. Nah. Ini sampai sekarang saya masih tidak menganggapnya halal. Ya. Karena Nabi mengatakan transaksi emas dengan perak yang di waktu itu adalah uang, itu yadan biyadin. Ini emasnya, sini peraknya. Kursnya tergantung kurs di hari itu. Dan uang-uang sekarang, rupiah, dolar, ringgit, semua uang real, itu adalah bagian turunan dari emas dan perak. Maka menukar emas dengan uang, seperti perak dengan uang yadan biyadin, rupiah dengan emas juga yadan biyadin, bila tidak terjadi riba. Dan ini fatwa dari seluruh ulama, dari seluruh lembaga fatwa internasional. Ya, ini dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, itu mengikuti fatwa para ulama Indonesia lokal yang dalilnya sangat lemah. Bisa dibaca di buku saya, di buku Harta Haram Kontemporer dan di Metode Ijtihad. Ya. Ini mengingatkan kaum muslimin karena ini bagian dari kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya saling menasihati. Didengar alhamdulillah, tidak didengar urusan masing-masing kepada Allah. Penting sudah disampaikan. Betul, kalau itu walaupun itu rupiah, anggaplah tidak sah emasnya adalah rupiah. Anda punya emas lantakan 20 gram. Emas perhiasan disimpan 30 gram. Berarti 50 gram. Tapi punya uang 50 juta
50 juta tadi bisa menggenapkan 85 gram. Tadi 50, tambah 50 juta dapat berapa sekarang? Dapat umpamanya 40 gram. 90 gram berarti ada kewajiban zakat. Bahkan kalau Anda punya dagangan, stok barang, dagangannya umpamanya tas branded atau handphone branded atau aksesoris mahal atau fashion, itu juga dihitung disamakan dengan emas dan rupiah untuk menggenapkan nisabnya. Jazakallahu khair. Demikian pemerhati roja dan pendengar yang bertanya. Pemirsa, semoga bermanfaat. Kami angkat satu pertanyaan terakhir. Cukup banyak yang bertanya berkaitan dengan penukaran uang, Ustaz. Bagaimanakah hukum menukarkan uang pecahan yang besar seperti 1 juta rupiah kemudian ditukar dengan nilai nominal 10 ribuan atau 5 ribuan kepada salah satu pelayanan atau ikhwah yang memang menyediakan jasa penukaran dan nilainya tidak persis 1 juta, Ustaz, dengan alasan adanya jasa dan biaya administrasi sehingga yang kita terima adalah 900 ribu atau 950 ribu. Mohon nasihatnya dan apakah ada solusi untuk halalnya akad ini? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau menukar, Nabi mensyaratkan sama. Emas dengan emas sama gramasinya. Perak dengan perak sama gramasinya. Tadi kan kita katakan uang kartal adalah turunan dari itu. Berarti harus sama nominalnya. Kalau tidak sama adalah riba. Ketika kurma ditukar dengan kurma tidak sama, Nabi mengatakan awwa'inur riba. Ya, di mana kurma yang mahal 1 sok, kurma yang kualitas rendah 2 sok, ini riba kata Nabi. Padahal kita mengatakan itu kan valuasinya sama. Ya, tapi Nabi bilang riba mau apa ente? Ya, tentu seorang muslim sami'na wa ata'na. Ya. Nabi pun mengajarkan solusinya. Ya, bi'al jam'a bid-dalahim wa bta' bid-dalahim janibat. Jual kurma kamu, kurma kualitas rendah dengan uang perak, beli dengan uang perak kurma kualitas bagus walau hasilnya sama. Itu solusinya. Maka ketika dilarang langsung, Anda bisa menukarkannya. Kalau dia punya beras, beli berasnya dengan beras, beli itu. Paham maksudnya? Umpamanya uang lama Anda 1 juta. Pak, saya mau beli beras. Ya. Dapat beras umpamanya 1 juta dapat 100 kilo. Pak, saya mau jual tapi dengan uang baru kamu ya. Ya, tapi kalau saya beli tentu harganya nggak 1 juta lagi. Jadi 900 ribu, oh iya nggak apa-apa. Tapi uang baru ya. Ya, selesai urusan. Ada yang halal, kenapa yang haram juga Anda ingin lakukan? Jazakallahu khair. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai penutup dan ikhtitam kajian. Ustaz, silakan. Khawani wa khawati fillah, ini hari-hari akhir Ramadan dan ada kewajiban yang Allah tentukan pada setiap jiwa kita. Selain kewajiban harta yang tidak berhubungan dengan Ramadan, yang berhubungan dengan harta, tapi ada yang berhubungan dengan Ramadan juga dan berbuka dari Ramadan, adalah zakat al-fitr. Dia sedikit, tapi bila tidak kita mengikuti ketentuan dari syariat, ketentuan Nabi SAW, dikhawatirkan kewajiban ini menjadi dosa yang kita tanggung sampai di akhirat. Ya, maka lebih baik Anda aman, ya, walau ada para ulama yang membolehkan mengeluarkan rupiah kepada fakir miskin, boleh yang ulama yang membolehkan dari awal Ramadan mengeluarkan zakatul fitr. Ambil yang aman. Sehari, 2 hari, maksimal 3 hari, beli beras. Tidak ada susahnya. Ya. Aman, ibadah Anda yakin diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Bila ingin memberikan
rupiah, tambahkan rupiah sebagai sedekah atau sebagai zakat mal Anda. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khairah. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala atas kesimpulan dan faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini, merupakan pembahasan terakhir dari pembahasan zakatul fitr di Ramadan yang berkah ini di hari yang ke-27, dan alhamdulillah sejumlah pertanyaan telah beliau jawab. Ada beberapa pertanyaan lain yang tidak bisa kami angkat di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga sedikit yang bermanfaat dan semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah agar memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama kurang lebih 4 pertemuan dalam pembahasan zakatul fitr di Ramadan ini. Demikian kami ucapkan jazakumullah khairah dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.